Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Dian Nur Latifah SPD. Kami dari OSIS SMA Harapan Jaya meminta waktunya sebentar untuk diwawancarai terkait Hari Raden Ajeng Kartini. Dalam proses wawancaranya, yang akan masuk ke rekaman kamera hanya Ibu Dian saja. Kami sangat menghargai waktunya dan hasil wawancara ini hanya akan digunakan untuk keperluan OSIS SMA Jaya. Nah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa makna perjuangan Raden Ajeng Kartini bagi Ibu Dian Nur Latifah sebagai seorang pendidik? Ini ya, perjuangan dari R.A. Kartini ya sebagai seorang pendidik. Apa ya? Kalau dari emansipasinya, awalnya kan Ibu Kartini ingin mengangkat derajat dari perempuan Indonesia, ya, yang asalnya perempuan hanya ada di rumah, terus sebagai seorang istri, hanya ada di satu tempat saja dan tidak ada pergerakannya sampai untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya atau menyampaikan kemampuannya, ya kan. Nah, ini karena perjuangan yang sudah dilakukan oleh pahlawan kita ini sangat berarti, karena selain kita, kalau dari ibu sendiri ya, pertama dari ibu bisa belajar, terus ibu bisa selain belajar itu terus mengajari ini kan anak-anak, ya kan. Terus kadang-kadang kita bisa menyampaikan ide-ide kita yang bisa diteruskan oleh anak-anak bangsa. Jadi ikutan Pak Adli. Dah, itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa sosok perempuan yang paling menginspirasi Ibu Dian dalam hidup dan mengapa? Nah, itu. Yang menginspirasi ya orang tua itulah, almarhum mama ibu. Almarhumah ibu. Jadi dari kecil sampai besar, mama ibu itu hidupnya selain sekolah, kuliah, ngegedein anaknya ya. Tapi setiap detiknya itu seorang ibu itu kan mengajari anaknya untuk belajar, dari yang pertama kita tidak tahu apa-apa, terus sekolah kita nggak ngerti juga diajarin sama ibu, ya kan. Masak, walaupun ibu sampai sekarang masak nggak pinter-pinter amat tapi suruh masak terus, itu dari mama ibu itu gitu. Terus bagaimana mengatur keperluan kita, itu semua sangat menginspirasi ya dari ibu, karena ibu saya adalah segalanya. Ya. Bagaimana Mem Lili menanamkan semangat kesetaraan dan keberanian kepada siswi di kelas? Oke, karena sekarang memang eranya adalah emansipasi perempuan ya, bahwa apalagi kami seorang pendidik, kami pendidik punya kewajiban dan tanggung jawab kepada seluruh peserta didik, dalam hari ini perempuan, karena menyambut Hari Kartini. Makanya yang saya lakukan adalah pertama, membuka cakrawala atau mindset cara berpikir setiap perempuan, bahwa perempuan itu tidak terbatas. Perempuan itu mampu melakukan apapun dengan cara yang baik, bahkan bisa lebih optimal dari laki-laki. Karena perempuan punya sisi lebih dari laki-laki, yaitu dia lebih teliti, lebih tekun dan gigih. Yang kedua, menanamkan bahwa perempuan itu adalah individu yang multitalenta. Dia bisa melakukan pekerjaan rumah, dia bisa melakukan setiap pekerjaan yang pun dilakukan oleh laki-laki.
Artinya semua aktivitas perempuan pun mampu melakukan. Jadi tidak perlu dan tidak boleh ada keraguan dari setiap perempuan untuk melawan sesuatu, apalagi sesuatu yang dia sukai, yang nanti akan menjadi profesi, juga akan mendatangkan uang ya, untuk dirinya. Yang ketiga, bentar saya lihat dulu. Setiap individu atau perempuan harus menanamkan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu sukses. Bahwa sukses bukan hanya milik laki-laki, tapi sukses adalah milik setiap orang yang menjemputnya dengan cara gigih, tekun, tanggung jawab, disiplin, berani, kreatif, dan semua itu perempuan mampu melakukan. Itu yang pertama. Silakan pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang Mem Lili hadapi dalam mendidik generasi muda, khususnya perempuan? Baik, generasi muda khususnya perempuan saat ini, terutama di zaman teknologi sekarang, bahwa setiap pendidik harus berjibaku, harus mengerahkan segenap pikirannya bagaimana cara menyampaikan sesuatu kepada anak didiknya, dalam hal ini perempuan. Yang pertama adalah tantangannya adalah gadget. Positifnya gadget adalah membuka semua pengetahuan yang ada di dunia, tapi negatifnya adalah begitu banyak distraksi atau gangguan pada setiap yang pemegang gadget. Jadi yang sekarang anak-anak alami adalah mereka tidak mampu berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Itu tantangan. Jadi bagaimana mungkin anak-anak sekarang mampu tekun, mampu ulet melakukan sesuatu kalau dia sendiri cepat bosan, karena generasi sekarang tidak mampu berliterasi yang panjang, hanya mampu pendek. Itu tantangan. Yang kedua, lingkungannya termasuk lingkungan rumah. Bagaimana lingkungan rumah mempengaruhi karakter setiap individu, terutama perempuan. Kalau di rumahnya pendampingan dari orang tua, terutama ibunya tidak ada, maka sulit untuk setiap perempuan atau setiap anak meraih apa yang diinginkan atau memiliki soft skill yang baik, sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, kreatif, berani, bekerja keras. Itu sulit kalau dari rumahnya aja nggak ada support dari orang tua. Di sekolah tantangannya adalah teman sesama pemegang gadget pasti akan sulit untuk saling berkompeten, saling bersaing secara positif. Mereka biasanya saingannya handphone siapa yang bagus, lalu skincare apa yang dipakai, karena zaman sekarang semua anak kayak skincare. Sulit. Jadi tantangannya adalah gadget. Yang kedua, lingkungan rumah, dan lainnya orang tua, pendampingan orang tua. Yang ketiga adalah di sekolah, teman-temannya di sekolah. Itu tantangan. Demikian jawaban saya. Apa harapan Ibu Wulan terhadap para siswi agar mereka tumbuh menjadi perempuan hebat seperti Ibu kita Kartini? Harapan saya semoga siswi di SMA Harapan Jaya ini atau di seluruh Indonesia bisa belajar dengan semangat gitu ya, supaya bisa percaya diri lagi, terus lebih berprestasi lagi, lebih bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain gitu. Walaupun ya perlu bantuan orang lain, cuman Kartini kan ngajarin kita untuk nggak lebih. Dalam pandangan Ibu Wulan, bagaimana cara Ibu meneruskan perjuangan Kartini di zaman sekarang? Menurut saya sih kita harus tetap belajar gitu ya, belajar dalam hal apapun sebagai perempuan gitu kan, karena kan ini tuh ngajarin kita buat terus belajar gitu, supaya menjadi perempuan yang lebih baik lagi, lebih mandiri lagi, terus mungkin ngedukung perempuan untuk melakukan kegiatan yang positif supaya nanti perempuan bisa berdiri sendiri gitu, nggak perlu dengan bantuan pria gitu, jadi perempuan itu bisa berdiri sendiri. Terima kasih banyak atas waktu dan jawabannya Ibu
ibu-ibu cantik SMA Harapan Jaya. Semoga informasi yang ibu-ibu berikan bermanfaat untuk tugas kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam selama wawancara ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga ya. Baik.